Tuhan yang disembah saudara-saudara, eh, teman-teman saya di sini sama nggak kira-kira Tuhannya? Dan namanya sama atau tidak? Menurut teman-teman saya yang ada di sini, sama nggak kira-kira Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Musa? Teman-teman Mm-mm. Kristen di sini juga, ini yang saudara-saudara juga dari Islam, eh, dapat ilmu sedikit. Nah, kira-kira Iya, iya, sama iya. atau tidak? Gitu. Jadi gini, sebelum saya menjawab itu, saya ke pertanyaan di Kumal di bawah dulu typing. Apa bukti Al-Hidayah itu mualaf? Saya, Bang Yusuf pun sudah mendengar karena saya pernah masuk di kumalnya mereka, Kristen. Saya mengutarakan di Bible itu minimal ada 8 kriteria ajaran yang tertuju langsung kepada Islam. Apa itu? Tiada Tuhan yang lain selain Allah. Allah itu Esa. Apa itu? Bersujud dengan muka ke tanah di antara kedua tangannya seperti di Nehemia 8 ayat 6, di dalam 2 Raja-Raja 18:42. Begitu juga di Injil Matius ketika Yesus bersujud sebanyak 3 kali. Matius 26, 39 sampai 44. Apa itu? Ketika bercuci tangan dan kaki, ambil air wudhu sebelum sholat. Apa itu? Perempuan wajib bertudung menutup kepala, menutupi aurat. Apa itu? Ketika wajib setiap tahunnya menjalankan ibadah puasa. Apa itu? Ketika matinya kemudian dikafani. Dan apa itu? Ketika tidak makan babi dan harus disunat. Itulah dia Islam yang terdapat di Bible. Ini bukti Al-Hidayah mualaf. Yang memualafkan saya bukan orang Islam, bukan Al-Quran. Tetapi yang memualafkan saya adalah Bible kalian sendiri. Karena di Bible kamu ternyata adalah ajaran Islam. Mau bantah saya? Sekarang koloreng, kebaktian, rabana, kerohanian, 25 Desember, menuhankan Yesus sebagai anak orang itu di mana ayatnya? Tidak ada. Sekarang para nabi dulu, di Bible dulu. Siapakah Tuhan itu, para nabi itu? Dijelaskan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam di dalam Keluaran 4 nomor 35 sampai 39. Engkau diberinya melihat supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah yang di atas di langit dan di bawah air di bumi, tidak ada yang lain kecuali Dia. Begitulah yang berfirman kepada Musa yang dikutip sama Ustaz Tata tadi. Adonai Eloheinu. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita, Allah itu Esa. Begitu juga kemudian Allah yang Esa itu yang mematikan, menghidupkan di Keluaran 3 nomor 39. Tidak ada yang lain. Kalau dalam Islam apa itu? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini baru 2 nabi. Baru Musa sama Abraham. Ayo kita ke Nabi Daud. Ternyata di 2 Samuel 7:22 tidak ada yang sama seperti engkau. La ilaha illallah. Begitu juga di Mazmur 86 nomor 8 sampai 12. Begitulah juga kepada di 1 Raja-Raja 18:24. Memanggil Tuhan Dialah yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan Nabi Sulaiman atau Salomo di dalam Biblos? Dijelaskan di 1 Raja-Raja 8 nomor 22 sampai 23. Ya, tidak ada yang lain kecuali engkau. Bagaimana dengan Nabi Yesaya? Dijelaskan di Yesaya 43 nomor 10 sampai 11. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari tanah Mesir sebelum aku tiada Allah dibentuk dan sesudah aku tiada lagi. Tiada Tuhan juru selamat selain daripada aku. La ilaha illallah. Di Yesaya 44 nomor 6 juga, tidak ada yang sama seperti engkau. La ilaha illallah. Di Yesaya 45 nomor 5 sampai 6, la ilaha illallah. Di Yesaya 46 nomor 9 juga tidak ada yang sama seperti engkau. Akulah Dialah juru selamat. La ilaha illallah. Bagaimana dengan Nabi Isa atau Yesus? Markus 12:29 sampai 32. Hukum perintah yang utama kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dijawab sama ahli Taurat. Tepat sekali guru katanya. Bukan dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu, Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Itu ajaran siapa? Ajaran Romawi. Kata Yesus. Kenapa? Karena ternyata benar sekali guru bahwa Tuhan itu adalah Esa. Itu jawab orang Yahudi langsung kepada Yesus. Dikatakan lagi, ketika Yesus meninggalkan kesaksian 2 kalimat syahadat,
Di Yohanes 8:17-18, yang bersaksi antara nama dua orang, antara aku dan mengutus aku, dia kesaksian kami adalah benar. Itulah dua kalimat syahadat. Yohanes 17:3, la ilaha illallah, dan Yesus abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Di Yohanes 5:44, apa kata Yesus lagi? Kamu harus mengenal yang datang dari Allah yang Esa. Ini dicatat ayatnya, satu persatu nabi-nabi tadi mengatakan ini. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Allah yang Maha Esa. Ulangan 64, Keluaran 4:35, 2 Samuel 7:22, Mazmur 86 nomor 8, dari 1 Raja-Raja 18:24, 1 Raja-Raja 18 nomor 22, Yesaya 43 10:11, Yesaya 44 nomor 6, dan seterusnya. Seterusnya ajaran Yesus. Di Yohanes 5:44, di Markus 12:9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tuhan tempat memohon sekalian hajat. Tuhan tempat bergantung, bukan digantung sama makhluk. Tuhan tempat bergantung, memohon hajat. Maka itulah kata Yesus, mintalah maka kamu akan diberi, di Matius 7 nomor 7. Di Matius 7 nomor 7. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Matius 11 nomor 25. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena selalu mendengarkan aku. Yohanes 11:39. Tempat bergantung Tuhan itu bukan tempat digantung. Ya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bilangan 23:19. Allah bukan manusia, bukan juga anak manusia. Di 2 Samuel di 1 Samuel 15 nomor 29 kalau tidak salah insyaallah. Ya. Lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak pula mengubah pendiriannya karena dia Allah, bukan manusia. Coba. Maka dia siapa? Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 Timotius 6:16, Keluaran 33:20, dan Yohanes 5:37. Bahwa tidak yang sama seperti dia karena dia memang tidak boleh dilihat oleh manusia. Allahu Akbar. Islam itu adalah ajaran bersumber dari kitab suci, bukan dari katanya dogma ustad-ustad atau dai-dai atau kiai-kiai. Karena Islam itu bertuhan semuanya dari kitab. Mau dari kitab manapun, insya Allah Islam boleh terangkan. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar.